Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam untuk para para teman-teman, Bapak dosen, Bapak Obi maupun Bapak Joko. Perkenalkan sebelumnya, kami di sini akan mempresentasikan tugas tentang review materi dan kelompok kami ini akan mereview materi tentang SN timah atau W, tungsten dan tungsten skarn. Sebelumnya, perkenalkan ada tiga anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sanen Anindya Dwi Alvara, NIM 1112080. Lalu saya sendiri, Arif Muhammad Yuda Putra, NIM 111200098. Dan ada rekan kami juga, Resti Aningsih, NIM 111200127. Sebelumnya pendahuluan, apa itu skarn? Skarn sebenarnya adalah batuan kalsilika yang terkena intrusi. Jadi di sini secara definisi menurut Turnbaum 1875, skarn adalah batuan yang didominasi oleh mineral kalsilika yang dibentuk oleh penggantian litologi karbonat baik selama metamorfosis regional atau proses metasomatik kontak yang terkait dengan intrusi batuan beku. Secara dominan atau secara global, memang skarn kebanyakan terbentuk karena adanya batuan karbonat atau batu gamping yang terintrusi, tapi tidak menutup kemungkinan batuan non-karbonat bisa membentuk skarn. Selanjutnya ada setting tektonik. Untuk setting tektonik sendiri, setting tektonik pembentuk skarn itu ada 4. Ada oceanic subduction, ada continental subduction. Di sini juga ada eh, pola-pola tektonik lain, tapi di sini untuk kasus sekarang SNW dan W skarn itu terbentuk pada area rifting yang menyebabkan upwelling mantle atau intrusi granit akibat adanya rifting. Untuk mekanisme pembentukan dari awalnya untuk mekanisme pembentukan awalnya secara general skarn ini terbentuk dari awalnya intrusi menyebabkan pattern effect pada wall rock atau host rock. Lalu ada penciri dari mineral-mineral tersendiri dari urutan ada garnet hingga piroxene, hingga wollastonite dan marble. Untuk Westcarn dicirikan dengan wollastonite dan di sini sudah saya kotakan dari model mekanisme dari Pirasno tahun 2005. Selanjutnya di study case atau ada studi kasus pada gas coin complex di Australia. Di sini sudah didapatkan model bahwa pada wollastonite zone itu berada pada eh, di antara marmer dan zona transisi, yang artinya zona wollastonite atau zona terbentuknya Wiscan ini terbentuk intermediate dari intrusi, jadi dikatakan tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Untuk WSN sendiri atau timah dan tungsten itu terbentuk ketika sabuk yang mengandung atau belt yang mengandung WSN selaras dengan area pengangkatan benua, subduksi benua maupun sabuk lipat, reaktivasi sabuk lipatan. Fenomena sabuk berpasangan pada skala global ini mendekati model eugeosincline sampai myogeosinclinal pada K1951 yang kurang populer untuk kalangan saat ini. Ini menunjukkan bahwa fakta membuktikan bahwa karakteristik kimia dari intrusi pembentuk dari SNW dan W skarn ini identik dengan intrusi granit dan endapan mineral yang terkait di sisi samudra beberapa benua. Selanjutnya Eh, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, studi case selanjutnya yaitu endapan SNW yang paling baik kita pelajari di dunia ini terletak di daerah Tasmania Utara yang bernama Moina Skarn Deposit. Nah, deposit Skarn Moina ini mengandung 25-30 metrik ton biji dengan kadar rata-rata 0,15% SN dan terletak di dekat batas granit
Dolkoat di Tasmania Utara. Nah, daerah ini dilatar belakangi oleh batuan sedimen Ordovisium yang ditutup oleh basal neogen. Sedimen ini terdiri dari batu pasir moina yang terubah menjadi kuarsit dan secara selaras ditumpangi oleh batu gamping Gordon yang berubah menjadi marmer. Granit Delkoat dari zaman Devonian tidak bersentuhan dengan batu gamping atau skarn. Jadi tidak kontak, tapi dipisahkan oleh sekitar 200 meter batu pasir moina. Peneliti atau Kwak dan Askins telah menginterpretasikan bahwa fluida mineralisasi telah disalurkan di sepanjang zona rekahan melalui batu pasir Moina, dan rekahan ini berarah timur-barat di sepanjang sesar Bismuth Creek dan diisi dengan urat kuarsa SNW. Dan kemungkinan menggunakan sistem perpipaan untuk aksesnya. Satuan skar ini memanjang lebih dari 1 km dan tebalnya mencapai 100 meter dan dibagi menjadi unit skar granular bawah dan unit skar Wrigley di atasnya. Nah, untuk satuan ini dapat dilihat di gambar. Untuk Wrigley itu di gambar C dan ke atas, Mas. Nah, di gambar yang bagian bawah. Jadi Wrigley ini batuan gelap yang berbutir halus dengan pola laminar, tidak beraturan, dari laminar terang dan laminar dan gelap bergantian hingga lebar 0,5 mm. Nah, selanjutnya, boleh lanjut, Mas? Selanjutnya kita akan bahas tentang Proterozoic W skarns di Gascoyne Complex, Western Australia. Nah, skarn W yang berumur Paleoproterozoikum ini ada di kompleks Gascoyne di Australia Barat. Kompleks ini merupakan bagian dari Capricorn orogen atau sabuk orogenik Paleoproterozoikum utama yang memisahkan antara Pilbara Archean dan Keraton Yilgarn di Australia Barat. Kompleks Gascoyne terdiri dari batuan granit dan batuan metamorf yang memanjang sekitar 400 km ke barat laut dari Keraton Yilgarn. Kompleks ini dipisahkan dari Keraton Yilgarn oleh era Bidi Shear Zone. Era Bidi Shear Zone itu ada di dalam kotak merah. Boleh ditunjukkan mungkin, Mas? Era Bidi Shear Zone. Di bagian bawah kotak merah. Nah, kompleks ini juga terdiri dari 3 subdivisi litologi utama, yaitu granit igneis, batuan metasedimen, dan pluton tonalit hingga shale granit. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Restianingsih, silakan. Yang selanjutnya di sini yaitu adalah kejadian SNW di daerah Indonesia. Nah, di Indonesia ini SNW dapat ditemukan di daerah Bangka Belitung, terutama di Pantai Tikus. Pada peta geologi Bangka Belitung Indonesia yang diambil dari Ausberger tahun 1962-1968, di situ menunjukkan bahwa di daerah Bangka Belitung ditemukan cassiterite placer, primary cassiterite occurrence or deposit, dan batuan beku dengan jenis granitoid. Lalu untuk deposit timah pada daerah penelitian yaitu daerah Tikus, timah tungsten di sana memiliki batuan dasar granit yang dapat ditemukan di Pulau Timah Belitung. Sebagian besar biji terletak pada zona Grayson. Biji ini juga dapat ditemukan pada granit albiti. Dari studi geokimia yang dilakukan menunjukkan bahwa Grayson dan albit dapat dibentuk dari alterasi granit. Graysonisasi ini menghasilkan pengkayaan SN dengan rata-rata 3000 ppm, pengkayaan W 1110 ppm, namun juga bisa menghasilkan pengkayaan SN dengan 2100 ppm dan W dengan 914 ppm yang hanya dapat terkonsentrasi pada albitisasi sedang.
Untuk endapan itu sendiri terdiri dari beberapa zona granitasi pada granit yang memiliki luas 500 kali 400 meter. Zona granit utama ini telah terpapar oleh pekerjaan tambang pada 4 tingkat dari 29 hingga 105 m menurut Grutov 1916. Mereka tidak dapat diakses sejak terjadinya banjir tambang pada tahun 1920. Sekian presentasi dari kelompok kami. Besar harapannya para pembaca dan dosen maupun teman-teman memberikan kritik yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.